Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali seri Discord Bot di mana kita akan membuat permission handler. Di video sebelumnya kita sudah membuat row permission dan juga channel permission. Sekarang kita akan handling supaya codingan kita jadi jauh lebih rapi ya. Pertama kita buat dulu file di sini ya. Misalkan di sini permission handler gitu ya namanya. Ini bebas untuk nama, silahkan saja sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Permission handler, kemudian kita akan panggil ya const permission sama dengan require, kemudian masuk ke utils ya. Kemudian masuk ke permission.json ya. Kita panggil dulu permission.json-nya. Kemudian saya mau bikin function yang nanti akan saya export ya. Di sini const. Kemudian di sini handling permission misalkan. Kemudian nanti mungkin saya butuh beberapa parameter. Di sini kita gunakan arrow function. Tinggal saya modul dot export sama dengan handling permission ya. Oke, kita coba dulu di sini gunakan saja console.log misalkan tes gitu ya. Kita akan coba jalankan dulu yang ini ya di dalam quiz.js. Jadi kita panggil di sini const, kemudian fungsi apa yang akan kita gunakan yaitu handling permission. Kita ambil dari require, mundur satu, masuk ke config, masuk ke permission handler ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba panggil di sini ya. Ketika dieksekusi, saya mau execute yang handling permission. Nah, harusnya sekarang console.log-nya terpanggil kalau saya mengirimkan komen quiz ini gitu ya. Sepertinya ada sedikit error, kita coba cek lagi di permission handler. Oh, ini dia, kurung kurawal ya. Nah, seperti ini harusnya. Jadi baru dia terpanggil sebagai function. Sekarang kita coba quiz question. Oke, sudah jalan. Harusnya ini nggak ada error ya. Nah, sudah terpanggil ya. Tes di sini ya. Tes ini dari mana? Dari console.log tes yang ini ya. Nah, sekarang saya mau cek di sini ya. Jadi mungkin saya akan copy dulu yang ini ya. Saya coba copy dulu, mungkin nanti saya butuh yang ini. Nah, kita copy aja ke sini, kita paste ya. Jadi saya mau ambil roles yang dimiliki oleh yang mengirimkan komennya gitu ya. Butuh beberapa parameter, berarti yang pertama nih, saya butuh yang namanya message ya. Kita kirimkan saja nanti dari quiz ke permission handlernya yaitu message. Lalu yang akan saya buat adalah di sini kan kita harus lihat dulu di permission.json ini itu tidak semuanya punya permission role gitu ya. Hanya untuk quiz saja yang punya permission role. Nah, untuk reminder itu nggak ada gitu ya. Nah, kita mau handling itu gitu ya. Jadi gimana kalau misalkan jadi hanya channel saja atau hanya row saja misalkan. Ataupun keduanya gitu ya. Nah, kita akan gunakan yang namanya option nanti ya. Jadi sini saya tulis option. Oke, nah kemudian saya mau ngecek di sini nih. If option. Nah, yang dicek apa? Di sini misalkan rows ya. Jadi di optionnya itu ada roles gitu ya. Nah, saya mau masukkan yang ini ke dalamnya. Kemudian saya mau ngecek nih dari permission.json apakah dia punya permissions roles gitu ya.
untuk memanggil komennya itu kita gunakan .quiz gitu ya, atau .reminder gitu ya. Nah, cuman kan kita akan gunakan ini nanti berulang-ulang gitu ya, supaya bisa digunakan kembali, di reusable kembali, maka otomatis di sini mau tidak mau harus dinamis ya. Kita gunakan aja komen misalkan gitu ya. Komen ini diambil dari mana? Nanti kita kirimkan lewat parameter juga. Jadi comment message option gitu ya. Option ini untuk permissionnya, ada channel, ada roles misalkan gitu ya. Kemudian nanti kalau komen itu komen yang mana gitu ya, yang mau dicek, quiz kah atau reminder contohnya misalkan. Nah kemudian di sini comment dot roles pastinya gitu ya. Apakah komen yang dimaksud itu punya permission roles ya di sini? Kalau ada, itu ngapain nanti gitu ya? Nah di sini yang mau saya lakukan adalah buat satu lagi, yakni status ya. Let status gitu ya. Defaultnya adalah false. Jadi status ini untuk apa? Nantinya status ini akan menunjukkan apakah dia lolos dari permission handling ini atau tidak. Kalau lolos berarti ya otomatis komennya itu bisa dijalankan. Kalau tidak lolos, maka otomatis dia tidak akan bisa menjalankan komen. Nah, di sini saya mau isi status ya. Itu dengan apa? Nah, kita kembali ke sini ke quiz.js. Saya mau isi status dengan yang ini. Nah, kita paste ke sini ya. Jadi dari if yang pertama ini kita masukkan ke sini. Jadi status ini saya akan cek di sini ya. Oke, nah sekarang statusnya kalau misalkan dia punya role yang sama dengan ini ID-nya gitu ya, otomatis kalau sama dia akan mengembalikan true dari pengecekan ini gitu ya. Otomatis status ini nanti akan bernilai true. Kalau dia masih false, artinya dia tidak punya role yang mana merupakan permissionnya. Di sini saya mau kirimkan ya, yang mana? Yang ini. Message.channel.send, you are not allowed to use this comment. Oke, kita paste ke sini. Kita save. Nah, kemudian saya akan return ya. Kalau misalkan tidak di return, maka otomatis fungsinya akan terus dijalankan ke bawah gitu ya. Sementara kita udah tahu nih bahwa dia udah jelas tidak punya permission karena dia tidak memiliki role gitu yang terdaftar di permission.json. Nah, jadi kita return aja. Apa yang di return? Saya akan nge-return callback ya. Ini merupakan function. Yang di returnnya apa? Yaitu status ya. Nantinya gitu. Callback ini harus ada di dalam parameter. Nah, jadi nanti saya akan menjalankan suatu fungsi yang mana fungsi itu akan tergantung pada callback-nya gitu ya. Nah, ini untuk roles ya. Selanjutnya saya mau cek untuk channel ya. Di sini sama, berarti if option.channel. Kemudian yang mau saya ambil adalah pertama const channel sama dengan msg.channel.id ya. Di sini sama seperti ini ya. Jadi kalau yang ini mengambil role dulu dari autornya, kemudian kalau yang ini kita ambil dulu di mana pesan tersebut dikirimkan gitu ya. Sama if yang kedua adalah mengecek apakah di dalam permission.json ini untuk komen tertentu punya nggak gitu ya permission roles. Kalau di sini berarti kita di sini jadi permission channel. Jadi tulisnya permission untuk index comment, kemudian channel gitu ya. Kemudian setelah dicek di dalamnya sama, kita akan set statusnya. Ya. Statusnya saya set dari mana? Nah dari ini ya. Kita copy aja yang ini ya. Permission.quiz.channels.includes
message.channel.id. Nah, ini kita paste ke sini gitu ya. Jadi kita cek nih di dalam file permission.json untuk, nah ini bisa kita ubah komen tertentu. Apakah dia memiliki ID channel yang terdaftar di permissionnya gitu ya. Nah ini kita bisa ubah. Karena kita tadi sudah panggil di atas, kita tinggal ubah jadi channel ya. Nah, selanjutnya sama ngecek lagi. Kalau statusnya itu false, berarti dia tidak lolos untuk handling permission channelnya gitu ya. Nah, di sini saya mau kirimkan pesan berarti ya. Pesannya adalah yang ini kan. Yang message.channel.send quiz comment can use at. Nah, di sini mengulang semua channel yang mana dia adalah bisa dikirimkan komennya gitu ya. Oke, nah ini bisa kita copy aja berarti yang ini kita copy. Kita paste ke sini ya. Nah, message.channel.send quiz comment can use at. Nah ini tapi saya nggak mau kayak gini langsung gitu ya. Saya mau turunkan yang ini ke bawah. Ya, yang message.channel quiz ini. Nanti saya akan buat dulu string kosong di sini. Let. Di sini misalkan channel yang bisa dikirimkan ya. Saya tulis saja channel ready. Gitu ya. Saya tulis string kosong gitu. Nah, jadi saya nggak akan kirimkan satu-satu. Ini kurang efektif sebetulnya untuk codingan gitu ya. Jadi saya mau tampung dulu dia ke dalam sebuah string. Nanti saya akan gabungkan dengan yang ini gitu. Oke, yang ini tetap sama. Permissions. Nah, .quiznya bisa kita ubah. Jadi comments. .channels. .for each ID. Jadi kita akan, ini harusnya comment ya. Nah, permission comment. Jadi kita ambil dari permission.json untuk komen tertentu. Kemudian kita akan masuk ke channels-nya. Kemudian kita lakukan pengulangan. Mungkin punya banyak channel ya. Seperti misalkan yang quiz ini gitu. Dia punya 2 channel yang boleh dikirimkan pesannya. Nah, di sini kita akan ambil nanti ID-nya ya. Kemudian channels di mana klien atau bot itu berada, yang mana channel ID-nya sama dengan ID yang ada di dalam permission.json ini gitu ya. Nah, di sini saya butuh satu lagi berarti ada klien ya. Nah, kita simpan saja di sini misalkan ya. Ini sebetulnya urutan bebas, hanya saja nanti pada saat pemanggilan harus sesuai ya. Comment, message, client, option, dan callback. Di sini saya mau sedikit handling ya. Mungkin saja gitu. Si channelnya itu nanti sudah dihapus gitu ya. Tapi di permissionnya itu masih ada gitu ya untuk ID channelnya. Nah itu nanti pasti bakal keluar undefined. Maka dari itu kalau misalkan dia bukan undefined, baru gitu ya. Kita masukkan channel ini ya ke dalam string channel ready. Caranya gimana? Saya tinggal tulis channel ready plus sama dengan ya, ini sama aja kayak channel ready. Jadi isi channel ready kita tambahkan yang ini nanti ya, channel. Di sini berarti saya tulis $channel ya. Nah, seperti ini ya. Atau ini bisa kita ubah ya sedikit. Karena ini nanti sama dengan yang ini ya. Jadi bingung nanti. Saya coba aja ubah jadi CH misalkan gitu ya. Ini bebas aja sebetulnya. Mau diubah jadi apapun gitu ya. Ini supaya tidak bingung aja gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti saya akan tampung ke dalam channel ready. Baru saya kirimkan. Di mana kirimkan? Di sini ya. Karena saya ini menggunakan backtick ya. Jadi bisa langsung kurung kurawal channel ready gitu ya. Kalau misalkan tidak berhasil sama tadi ya, ada return.
Itu berupa callback. Isinya adalah status ya. Jadi cukup sampai sini pengulangannya gitu ya. Contoh misalkan gitu ya. Oke, saya akan ngecek kuis. Saya punya role admin, kemudian saya kirimkan di kuis kelas A. Gitu, otomatis kan dia ngecek dulu nih. Yang pertama, roles-nya nih. Saya admin. Oke, lolos nih ya. Dia akan lewat berarti untuk pengkondisian yang ini gitu ya. Selanjutnya dia akan melanjutkan ke pengkondisian yang kedua gitu ya. Channelnya yang mana nih? Yang kuis kelas A. Oke, dia akan ngecek lagi gitu ya. Nah, setelah dicek ternyata lolos lagi. Nah, ternyata statusnya itu jadi true dua-duanya gitu ya. Di sini dia di set true, kemudian di sini dia di set true juga gitu ya. Otomatis kan masih true. Nah, kalau true, dia tidak akan masuk ke pengkondisian yang ini ya. If not status ini. Dan juga yang ini sama ya. Dia nggak akan masuk ke sini if not status. Maka dari itu saya tinggal return di sini callback status gitu ya. Jadi kalau true terus langsung aja return paling bawah gitu ya. Nah, kalau ini kan dia return callback status, pasti ini statusnya false ya. Jadi nanti dia akan berhenti di sini gitu. Contoh misalkan saya tidak punya role admin tapi saya punya role student misalkan gitu ya. Nah, kemudian saya mau mengirimkannya di kuis kelas A gitu ya. Oke, role student. Saya coba ke sini, ternyata tidak lolos nih ya, karena role-nya harus admin. Nah, otomatis statusnya itu jadi false kan di sini. Nah, ketika dia tidak true, langsung aja ya kembalikan lagi bahwa katanya tidak lolos handling permission-nya. Kalau misalkan saya admin, ya di sini lolos pasti. Terus tapi saya kirimkan di channel reminder. Nah, di sini dia nggak akan lolos kan, gitu ya. Nah, kemudian, di sini nggak akan lolos otomatis gitu ya. Nah, dia akan return callback false lagi gitu ya. Nah, itu konsepnya. Nah, ini kenapa sih? Ini kan jadi lebih ribet kelihatannya gitu ya. Tapi ya, kalau misalkan sekarang itu kalian masih punya hanya 2 komen saja yang menggunakan permission gitu ya, yaitu quiz dan reminder. Kalau misalkan nanti ada 10 komen, kalau mau menggunakan permission roles, permission channel, otomatis harus ngecek satu-satu kayak gini nih, ya. Di sini sama, di reminder pun sama gitu ya. Nah, itu lumayan ribet gitu ya. Kalau masih sedikit oke lah. Kalau udah banyak, ya mau gimana gitu ya, atau punya 100 komen gitu ya, wah ribet gitu ya. Sementara kalau misalkan menggunakan ini, kita hanya cukup panggil functionnya aja nanti ya. Kemudian ada fungsi apa yang mau saya jalankan, tergantung callbacknya nanti gitu ya. Nah, cara untuk memanggilnya itu pertama, kita tadi sudah panggil ya di sini handling permission. Kita tinggal panggil aja di sini ya. Ini kita tidak butuh lagi. Ya, kemudian nanti juga ini if yang ini ya, hati-hati jangan salah hapus ya. If yang ini nanti kita tidak butuhkan lagi. Oke, kita cek lagi. Yang ini else-nya tidak kita butuhkan lagi, dan yang ini juga sama. Lihat, codingan yang sebenarnya cuma segini ya, tanpa permission. Sedikit sebetulnya gitu ya. Nah, di sini saya mau panggil handling permission-nya, handling permission. Kemudian saya mau masukkan beberapa parameter. Parameter yang pertama adalah komennya. Komennya itu adalah kuis ya. Nah, ini kalian bisa pakai string ataupun kalian mau masukkan ke dalam sebuah variabel dulu ya, silahkan saja. Namun sama aja. Saya langsung aja tulis kuis ya. Kemudian message ya. Kemudian client. Kemudian option. Nah, optionnya ini ya, tadi saya sudah set seperti ini, options.roles. Ini artinya apa? Ini artinya option ini kita bisa jadikan dia sebuah objek ya, yang mana dia punya berbagai macam atribut di dalamnya gitu ya. Nah,
Di sini ya, saya mau tulisnya seperti ini optionnya, menggunakan objek. Jadi yang mau saya cek apa aja nih? Roles gitu ya. Saya tulis jadi true seperti ini. Kemudian channel true juga. Kalau saya mau ngecek roles aja, ya sudah, tinggal hapus aja yang ini gitu ya. Jadi nanti yang kecek row aja. Nanti kita akan coba ya, tunjukkan. Oke, yang ini channel true. Kemudian kita coba di sini yang terakhir adalah callback. Callback ini adalah sebuah function. Ya, kita gunakan aja seperti ini. Ya, jadi callback-nya itu nanti mengembalikan status kan tadi ya. Nah, status ini nanti kita akan kelola. Di mana di sini? Jadi kalau misalkan statusnya adalah true, jadi if status ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan saya tulis di sini status ya, jadi if true ya, ini pengecekannya. Jadi kalau statusnya true, nanti otomatis akan menjalankan yang mana? Yang ini ya, kita masukkan ke sini. Nah, ini tadi saya menggunakan prettier ya, sehingga jadi rapih ke bawah ya. Oke, nah sudah seperti ini saja ya untuk codingannya, selesai. Masuk ke Discord. Oke, saya punya row admin. Saya kirim di quiz kelas A. Oke, kita coba. Quiz question. Harusnya ini jalan. Oke, jalan ya. Ini karena dia sudah memenuhi keduanya. Kalau misalkan sekarang saya hapus adminnya ya, row adminnya. Saya hapus, terus saya kirim lagi quiz question. Yang terjadi adalah you are not allowed to use this comment. Ya, karena dia tidak lolos pengecekan row-nya. Kalau misalkan saya tambahkan lagi admin gitu ya. Tapi saya kirim di reminder. Ini ya, quiz question. Ya dia malah mengirimkannya. Ini harus kita perbaiki nih. Kita lihat permission comment channels. Nah, ini kurang S ya. Kenapa? Karena kan kalau kita buka di permission.json itu adanya channels ya, pakai S gitu. Kalau nggak pakai S ya otomatis ya nggak jalan gitu ya. Dia mau ngecek kemana? Orang nggak ada gitu ya. Oke, saya cek lagi di sini. Quiz question. Nah ya, botnya sekarang mengirimkan quiz comment can use at #quiz kelas A, #quiz kelas B. Untuk permission channelnya sudah jalan juga ya, tapi sekarang jauh lebih rapi codingannya. Kalau misalkan saya di sini hapus adminnya ya, otomatis nih ya, saya tulis quiz question. Nah, you are not allowed to use this comment langsung gitu ya. Pas tahu nggak ada row-nya ya udah gitu. Ngapain ngecek lagi channel gitu ya? Cukup row aja itu sudah ketahuan. Nah, kita coba implementasikan ke reminder karena reminder hanya punya channel saja ya untuk permissionnya. Sementara row itu nggak ada. Nah, itu gimana ya kalau hanya satu? Kita akan coba. Berarti kita masuk ke reminder.js ya. Kita akan panggil ya di sini const, kemudian handling permission. Nah, ini yang dimaksud dengan yang namanya reusable ya. Jadi saya bisa gunakan lagi di sini gitu. Require, kemudian masuk ke config ya. Masuk ke permission handler ya. Nah, seperti ini. Kemudian berarti yang ini bisa saya hapus ya. If yang pertama saya hapus. Nah, ini saya bisa hapus juga. Hati-hati dengan kurung kurawanya ya. Mungkin saja yang terhapus jadi yang malah komen remindernya gitu. Nah, di sini saya mau ngecek berarti ya. Yang pertama handling permission kita panggil. Oke. Parameter yang pertama berarti reminder ya. Sebagai komennya. Kemudian saya masukkan message.
Kemudian yang kedua, kita nyontek dulu. Saya lupa lagi tadi. Client ya, yang ketiga. Yang keempat adalah optionnya. Ya, optionnya itu adalah channel saja ya. Channel itu true. Nah, nanti kita akan coba terapkan juga untuk quiz ya. Kita lihat perbedaannya kalau kita gunakan hanya seperti ini. Tapi kita akan coba dulu untuk reminder. Channel true. Kemudian di sini masukkan callback-nya ya. Nah, di sini saya tulis status. Lalu seperti tadi if status gitu ya. Jalankan yang ini. Nah, seperti ini ya. Sudah selesai. Nah, sekarang kalau misalkan kalian bikin lagi komen yang lain gitu ya. Untuk komen yang lain berarti saya tinggal masukkan aja yang ini nanti ya. Kalau mau pakai permission. Cukup hanya handling permission. Kemudian cek if status ya, selesai, hanya 2 baris, tambah mungkin tutupnya ya 2 baris, udah. Jadi lebih mudah gitu. Saya nggak punya role admin karena dia nggak usah ngecek role. Ya, saya cukup kirimkan di sini berarti ya. Untuk reminder itu komennya adalah reminder, kemudian berapa second, 5 second misalkan. Kemudian pesannya apa gitu ya. Ada rapat dengan klien. Nah, set reminder for Apip Sepuluh. Nah, setelah 5 detik harusnya sekarang muncul. Nah, ya. Dia udah jalan, saya coba di kuis kelas A ya. Sama seperti tadi, yaitu reminder 5 second, ada rapat aja gitu ya. Oke, nah quiz comment can use, oh ini ya pengecekannya quiz comment nih, berarti nanti kita perbaiki. Tapi setidaknya di sini sudah betul ya bahwa reminder ini hanya bisa disimpan di reminder. Kita perbaiki ini. Oke, nah itu perbaikinya di sini ya. Nah, harusnya yang ini jangan pakai quiz, udah aja comment atau this comment gitu ya. Can use at. Nah, begini. Kemudian saya mau ubah nih. Ubah yang mana? Yang ini ya. Saya mau cobain kalau misalkan saya matiin nih si role misalkan gitu ya. Jadi saya hanya ngecek channel aja nih gitu. Bisa nggak nanti? Bisa seperti ini ya. Nah, tadi kita coba sekali lagi yang reminder ya. Reminder 5 second ada rapat gitu ya. Oke, seperti ini. Oke nih ya, sekarang sudah betul ya. This comment can use at hashtag reminder. Oke, nah saya mau ngecek tadi ya. Untuk quiz itu saya hilangkan untuk permission role-nya. Nah, saya di sini berarti harusnya bisa dong saya kirimkan quiz question. Nah, bisa ya. Karena role-nya udah nggak dicek nih sekarang gitu. Jadi hanya ngecek channel aja gitu ya. Sebaliknya kalau misalkan saya mau ngecek role aja bisa nggak? Bisa gitu ya. Nah, kita coba ubah lagi yang tadi. Kita kembalikan role. Ini hapus channelnya. Ya, padahal tadi saya tidak punya role admin gitu ya. Tapi saya bisa ngirimin. Nah, kalau sekarang karena dia hanya ngecek role aja ya. Otomatis nih saya kalau kirim di sini quiz question, you are not allowed to use this comment gitu. Walaupun ini ada di quiz kelas A gitu. Kalau saya tambahkan role-nya min, nah, baru dia mau ya. Kita kembalikan lagi ke posisi awal ya, sebagaimana mestinya, yaitu role-nya true. Channelnya true juga ya. Ada sedikit yang mau saya ubah ya di sini, mungkin harusnya channels ya, karena di sini roles gitu. Dia bentuknya jamak, berarti di permission handlernya juga harus kita ubah
yang bagian ini nih, option.channels ya. Sama di reminder pun sama, kita ubah channels. Oke, kita coba lagi ya. Oke, quiz, question. Saya coba di reminder, quiz, question. Oke, hapus admin, quiz, question. Oke, sudah betul. Kita cek yang reminder. Reminder 5 second. Ada rapat. Ini harusnya jalan. Oke, set reminder for Apex Pulo. Oke, kita lihat 5 detik sudah jalan. Kalau saya tulis di sini reminder 5 second tes ya. Ini harusnya nggak jalan ya. Oke ya, itulah untuk permission handler ya. Jadi dia lebih rapi codingannya, terus bisa di reusable gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mempermudah kita nanti kalau menggunakan lagi yang namanya permission. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.